jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Haleluya, haleluya. Sudah tidak terasa lagi 2 bulan lagi kita akan merayakan Natal. Dari mulai Januari kita diberkati Tuhan, kita disertai Tuhan. Februari masuk ke Maret, kita diberkati Tuhan, kita disertai Tuhan. Masuk bulan April, kita tetap disertai Tuhan. Masuk Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, kita tetap disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, mari jemaat berikan aplaus yang terbaik buat Tuhan. Karena dari Januari sampai Oktober kita menerima berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang ajaib. Kita dilindungi Tuhan, kita diberkati dengan luar biasa. Ya, masa-masa sulit, corona sudah hampir, ya kita masuk dalam biasa. Ya, sekarang corona sudah redam. Oleh karena itu semua kemurahan Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib, sungguh besar setiamu. Haleluya, haleluya. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu isi hatiku.
Aku percaya Tuhan, janji-Mu yang ajaib. Marilah datang kepadaku, hei kamu yang letih dan berberat-berat, aku akan memberikan kelegaan padaku. Janganlah kamu khawatir akan hari esok. Pandanglah burung di udara, dia dipelihara oleh Bapa. Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kemuliaan-Nya. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, karena Dia yang akan memeliharamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itulah janji-Mu yang ajaib. Aku nikmati Tuhan sepanjang bulan Januari sampai bulan Oktober. Bahkan Tuhan, saat aku sakit, oleh bilur-bilur-Mu aku disembuhkan. Dan itu juga sudah aku nikmati, aku rasakan karena janji-Mu yang ajaib itu untuk kami. Kami adalah biji mata-Mu, Kau jagai kami. Kami adalah umat pilihan-Mu. Kami adalah umat kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, dan pagi hari ini aku siap memuji Engkau. Aku siap memuliakan Engkau. Kami siap agungkan Engkau. Kami siap bersorak. Kami siap bertepuk tangan untuk Engkau. Sang Rajaku, Sang Tuhanku, Sang Allahku, Sang Penasehatku, Sang Juru Selamatku. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini, dan kami mengucap syukur. Lawat kami dengan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Beri kemuliaan terlebih dahulu Tuhan. Ya, haleluya, haleluya. Ya, amin. Kita nyanyikan satu pujian, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Go, 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 go.
ajaib dan ajaib. Serukan namanya, Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Nyatakan tergoyahkan, Nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Ya, kita berseru kepada nama Tuhan. Kita serukan namanya, nama yang ajaib, nama yang perkasa. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan, Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. nama di atas, Yesus nama. Nama di atas segala nama. Mari serukan segala sesuatu untuk Dia Raja, untuk Dia Tuhan, Dia Sang Penebus. Muliakan, mari tepuk tangan, berilah yang mulia buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berikan berhadapan satu sama lainnya, katakan betapa hebat, betapa kuat dahsyat Allah kita. Yuk coba, sang jejeran, betapa hebat, betapa dahsyat Allah kita, berkuasa di bumi dan di surga. Yes. Di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah
Allah kita. Tuhan Allah kita. Monggo jemaat kula aturi lenggah puji Gusti injing menika kita saged sowan marak dumateng Gusti saged manah penggalih kita sedaya dipun pasrahke kalian Gusti Yesus. Tenang, tenang, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Monggo kolekte saged dipun kali. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja selalu untuk Kebaikanku mengalir. Ya. mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari jemaat boleh bangkit berdiri. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Lewat lembah Kau temani aku. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu. Bekerja selalu Untuk kebaikanku. untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi.
Benar Tuhan, bukan tenang bersamamu Bapa, ketika kuasa-Mu mengalir dari tempat yang maha tinggi. Kaulah Bapa kami, Kau Bapa yang kekal, Kau Bapa yang mulia, Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur pada pagi ini, Engkau mendengar setiap seruan hati kami. Engkau Tuhan kami yang penuh dengan kasih, Kau Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Saat pagi ini Tuhan, satu kesempatan Tuhan berikan untuk kami boleh datang bersyukur kepadamu. Hari lepas hari terus boleh kami lewati, bulan lepas bulan terus boleh kami lalui. Sampai saat ini kami merasakan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam hidup kami. Hingga pagi ini Tuhan, Kau memberi kesempatan untuk kami datang bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan, kebesaran, keagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Kalau sebentar kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu, kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Penuhkan dengan kuasa-Mu, urapan yang dari surga turun atas hamba-Mu. Biarlah hikmat-Mu tercurah pada pagi hari ini, sehingga setiap kebenaran firman-Mu pagi ini benar-benar memberkati dalam hidup kami. Boleh mengajar kami, mendidik kami, supaya kehidupan kami boleh semakin berkenan kepadamu. Sebelum kami menikmati firman-Mu Tuhan, kami membawa setiap persembahan-persembahan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan mengembalikan dengan segala berkat-berkat yang berlimpah dalam setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan, sehingga tidak ada yang kekurangan. Kami percaya Tuhan, kami sudah menyiapkan hati kami. Mari Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengar. Bapa, di tengah-tengah, di saat kami beribadah bersyukur kepadamu, kami tidak lupa akan terus berdoa untuk Ibu Gembala kami Tuhan. Mari Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang terus boleh kami andalkan. Kami menyerahkan sepenuhnya Ibu Gembala kami dalam tangan-Mu. Engkau akan yang memberi yang terbaik Tuhan. Setiap rencana-Mu itu indah. Sebab di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Mari Tuhan, apapun yang sedang dihadapi Ibu Gembala kami, dia tidak sendiri. Sebab Engkau bersamanya. Engkau yang akan memberi kekuatan, mengembalikan semangat dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah menyiapkan hati kami siap menerima berkat firman-Mu pagi ini. Hanya demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sidang jemaat, saya persilakan untuk duduk. Firman Tuhan pada pagi ini kami menyerahkan kepada Ibu Pendeta Deborah ini. Waktu dan mimbar kami serahkan. Shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, selamat berjumpa di dalam Tuhan. Selamat berjumpa karena kita sejak pandemi tidak pernah ketemu ya. Nah, memang karena keadaan saudara sekalian, tapi oleh anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya masih diizinkan oleh Tuhan untuk berada di bumi ini ya. Untuk apa saudara sekalian? Bukan karena kita lebih baik dari saudara-saudara kita yang mungkin karena pandemi ini harus ya mendahului kita untuk pulang ke rumah Bapak ya saudara sekalian. Tetapi karena tugas Bapak Ibu Saudara dan saya belum selesai. Ya, ada tugas yang masih
kita emban, ya. Ada tugas yang masih Tuhan percayakan untuk Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, untuk apa saudara sekalian kita masih diizinkan Tuhan untuk hidup ini, saudara? Bukan sekedar lahir, bukan sekedar berkeluarga, bukan sekedar bekerja, ya, kemudian beranak cucu, bukan itu saja, saudara. Tetapi supaya kita ini memiliki hidup yang berarti di dalam Yesus, ya, kehidupan yang berarti di dalam Yesus. Jadi kehidupan itu ada dua, saudara, hidup yang berarti dan hidup yang tidak berarti. Nah, hidup yang berarti di dalam Yesus itu seperti apa, saudara sekalian? Ya, kita akan belajar firman Tuhan untuk pagi hari ini. Kita akan melihat dari 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita akan membaca ayat yang ke-33. Bagi Bapak Ibu yang sudah menemukan, saya undang kita akan bersama-sama membaca ini, ya. Dengan suara kita yang keras, saudara sekalian, kita baca ayat ini, ya. Sudah ketemu? Ya. Bagi Bapak Ibu yang ini bisa menyimak di layar, ya. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-33, 2, 3. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadi dari sini kita akan belajar satu hal, yaitu kita berusaha menyenangkan hati semua orang, ya. Mungkin dalam perikop yang lain, saudara, kita belajar menyenangkan hati Tuhan, ya kan. Kita seringkali memujikan lagu menyenangkanmu, menyenangkanmu. Betul, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Tetapi itu semuanya juga kita harus belajar dimulai dari kita menyenangkan hati sesama. Nah, menyenangkan hati sesama pun ada dua, yaitu satu untuk tujuan kepentingan diri kita sendiri, yang kedua adalah untuk kepentingan orang lain, ya. Nah, yang dimaksudkan saudara sekalian menyenangkan hati untuk kepentingan diri sendiri itu seperti apa, saudara sekalian, ya. Kadang-kadang saudara, ketika kita masih sekolah dulu, kita berusaha menyenangkan hati guru, tujuannya supaya apa? Dapat nilai yang baik. Betul, saudara sekalian, supaya kalau zaman dulu bahasanya supaya tidak disetrap. Seperti itu. Kita menyenangkan hati orang tua supaya apa? Mungkin kita dijak jalan-jalan, dibelikan mainan waktu kecil seperti itu, ya saudara sekalian, ya. Nah, saudara sekalian, jadi kita mempunyai pamrih. Nah, kalau kita menyenangkan hati majikan kita atau bos kita ketika kita bekerja, tujuannya supaya apa? Gajinya naik, ya saudara. Nah, ini tujuan untuk kita bisa menyenangkan hati sesama, ada pamrih tertentu. Tetapi Tuhan melalui Paulus saat ini kita belajar dalam 1 Korintus 10 ayat 33 ini, kita berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Tujuannya apa, saudara? Supaya mereka beroleh selamat. Jadi pagi hari ini kita kembali diingatkan tugas pokok daripada gereja. Memang banyak, saudara, ya, kalau pakai bahasa asing ya banyak juga. Tetapi yang saya sampaikan garis besarnya aja, intinya itu tugas gereja itu cuma dua. Satu, menabur apa? Menabur benih, ya, memberitakan kabar keselamatan. Yang kedua adalah merawat hasil taburan itu. Nah, merawat hasil taburan itu gimana? Ya digembalakan, ya saudara, kita hidup bersama-sama dalam berjemaat, kemudian melayani Tuhan, berlatih untuk bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, ya, hidup dalam satu komunitas untuk kita kemudian menjadi berkat. Nah, saudara, yang kedua ini pasti tidak pernah lupa kita lakukan dan selalu kita kerjakan. Tapi yang pertama ini kadang-kadang kalau seseorang itu sudah merasa nyaman, kalau seseorang itu sudah merasa ya cukup segala-galanya, kadang-kadang dilupakan. Dalam arti kata, kita tidak ingat lagi bahwa di luar sana masih ada banyak
keluarga, saudara-saudara kita yang masih belum mengenal Kristus. Masih banyak loh saudara sekalian yang belum mengenal Kristus. Saudara, beberapa waktu yang lalu, ya maksudnya sebelum pandemi ya saudara, yang saya ceritakan, ya saya memiliki bude yang tinggal di Jakarta ya, jadi kakaknya orang tua saya. Nah saudara sekalian, suatu hari dia bilang dia mau datang ke Solo dan mau nginap di rumah saya. Nah saudara, saya berpikir satu hal, karena dia orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, saya berpikir, waduh, kamar saya yang besar cuma satu, itu yang saya tempati, yang lain kecil saudara sekalian, dan dipakai kakak saya. Berarti mau gak mau kalau nginap berarti akan tidur di kamar saya. Terus saya berpikir lagi, lah terus kok gitu saat teduh saya gimana? Begitu ya saudara, saya berpikir seperti itu ya. Tetapi belum sempat saya berpikir, bude saya itu sudah datang ke rumah saya saudara. Jadi dia bilang, aku mau datang ke rumahmu ya, itu. Baru ngomong itu ngerti-ngerti sudah datang ke tempat saya dan benar-benar nginep di tempat saya beberapa hari saudara ya. Nah dari situ saya melihat saudara sekalian, jadi ya saya bilang, bude kalau mau ya menjalankan ya imannya monggo kan gitu ya, saya persilahkan. Nah tapi dari situ dia bilang, kok kowe apik men toh? Lah kenapa? Ya dalam bahasa Jawa seperti itu. Nah dia bilang, kalau saya diajar enggak seperti itu. Dia bilang bahkan menurut keyakinan saya, dia berkata dalam bahasa Jawa, kamu itu orang yang kafir gitu ya saudara. Ya tahu maksud saya ya saudara, dia mengatakan seperti itu. Saya bilang, kowe kok ya ora lara ati dilok kayak gitu. Saya bilang, saya enggak apa-apa. Yang penting Tuhan yang memandang saya. Kalau orang mau memandang seperti apa, monggo, kan setiap orang mempunyai pandangan masing-masing, saya bilang begitu. Nah, dari situ dia melihat kehidupan orang Kristen itu seperti apa. Oh, ternyata orang Kristen itu baik ya. Oh, ternyata orang Kristen itu punya kasih ya. Kok orang gampang sakit hati dilok kayak gini gitu. Nek aku orang seperti itu. Bahkan dia cerita tentang keyakinannya dan sebagainya. Nah saudara, ini yang saya ceritakan bahwa ternyata itu hanya sekelumit. Ternyata di luar sana masih banyak orang-orang yang seperti bude saya yang belum mengenal Kristus. Dan Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara dan saya bersama-sama menceritakan tentang Yesus kepada mereka. Perkara mereka mau terima atau enggak itu urusan mereka. Tugas kita hanya menceritakan. Tugas kita hanya mengenalkan. Ya. Jadi ini yang Tuhan ingatkan. Kenapa? Karena yang diinginkan Tuhan itu supaya setiap orang menerima keselamatan di dalam Kristus. Untuk selamat itu sebenarnya mudah, iya kan? Gratis lagi. Yaitu hanya tinggal percaya saja. Nah ini saudara, banyak orang yang belum mengerti, bahkan banyak orang yang sampai hari ini masih menentang Kristus. Karena apa? Mereka tidak mengenal Dia. Ya, nah karena itu saudara sekalian, Tuhan ingatkan kepada kita untuk kita berusaha. Berarti ada tindakan yang harus saudara dan saya lakukan. Apa itu? Pergi dari zona nyaman. Kita harus berani menceritakan tentang segala apa yang Tuhan lakukan dan kerjakan dalam hidup kita. Sekecil apapun itu, ceritakan bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik dalam hidup saudara maupun saya. Ya, sederhana saja saudara sekalian. Ya, waktu saudara mungkin makan dihe, ceritakan tentang Yesus. Ya, sambil menjemput anak di sekolah, kadang-kadang sambil sama-sama nunggu, kita cerita tentang Yesus. Gitu ya saudara sekalian. Jadi apa yang bisa kita lakukan sambil ibu-ibu memasak, mungkin ya saudara ketemu dengan tetangga atau siapa, kita cerita tentang Yesus. Luar biasa kalau kita bisa melakukan. Oh sungguh luar biasa loh saudara, kalau kita ini benar-benar bisa menceritakan tentang Yesus. Itu ada sukacita yang luar biasa. Ya,
Luar biasa, saya ngalami seperti itu tanpa sengaja, tanpa sadar saudara. Entah saya pernah cerita di sini atau enggak, ya. Di dalam pekerjaan saya sehari-hari, ya, suatu hari itu ada seorang ya yang minta untuk tanda tangan akta itu di rumahnya karena dia sedang sakit kanker stadium 4. Saya datangi saudara sekalian karena memang salah satu tugas seorang notaris kan memang boleh ya diizinkan untuk mendatangi seseorang yang memerlukan jasa karena keadaan tertentu dia yang datang. Nah, ketika saya datang di rumahnya saudara, sudah sangat parah, dia sudah tidak bisa duduk lagi dan sebagainya. Dan saya melihat dari tempelan di dinding-dindingnya, jelas dia bukan seorang yang mempunyai keyakinan Kristen. Dari KTP-nya pun saya melihat dia bukan seorang yang percaya kepada Yesus. Tetapi saudara, oleh anugerah Tuhan, orang ini kemudian tiba-tiba membuka hati. Ya, ketika waktu mau saya bacakan akte, kemudian saya melihat di situ itu ada anggur perjamuan saudara, ya dengan hostinya. Ini apa tante? Oh itu dari ponakan saya, dari gereja X. Katanya ada kuasa di dalam darah Yesus. Wah luar biasa ya, berarti dari situ dia sudah mulai. Saya bilang apa? Langsung tak garisi, tak tandeske. Iya betul, kalau percaya ada kuasa di dalam namanya. Akhirnya dia pengen mengenal tentang Tuhan, saudara. Kita berbincang-bincang sedikit dan kemudian saya tantang saudara. Saya minta apakah tante percaya bahwa Yesus mengasihi tante? Ya. Apakah tante mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya bilang ini bukan soal agama, tapi soal keyakinan. Dan kalau sampai dipanggil Tuhan, pasti masuk surga. Dia mau saudara sekalian. Ya, dan dia bilang saya terima Yesus. Saat itu saudara, saya merasakan satu sukacita yang luar biasa saudara. Sesuatu yang indah luar biasa. Ya, saya alami. Nah, bayangkan saudara kalau saya ketemu orang-orang seperti ini setiap hari. Bukankah sukacita saya meluap-luap? Betul ya saudara sekalian, betapa indahnya saudara sekalian. Ya. Luar biasa, hari itu Tuhan selamatkan. Enggak lama saudara saya dengar tante ini akhirnya dipanggil Tuhan. Untung sudah mengenal Kristus. Seandainya tidak, apa yang terjadi? Betul saudara? Jadi inilah tugas Bapak Ibu dan kita semuanya untuk kita berusaha dalam segala hal menyenangkan hati. Kalau kita tidak menyenangkan hati, orang sudah enggak ada respect terhadap kita. Kalau enggak respect terhadap kita, bagaimana kita bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang lain. Nah kita lihat saudara, caranya seperti apa? Kita lihat kehidupan jemaat mula-mula. Bagaimana mereka disukai banyak orang. Kita lihat Kisah 2, ayat yang ke-46 dan 47. Firman Tuhan berkata, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi setiap hari ada orang yang selamat, yang diselamatkan Tuhan. Kenapa saudara? Karena mereka melihat cara hidup mereka. Jadi saudara enggak usah susah-susah mikir jauh-jauh dan sebagainya saudara sekalian ya, tetapi dengan cara yang sangat sederhana, bertekun. Bertekun itu gimana saudara? Tiap hari kita setia bersaat teduh, ya. Tiap hari kita setia baca firman Tuhan, setiap hari kita berdoa, ya. Kita memuji Tuhan. Kemudian dengan sehati mereka berkumpul. Berkumpul bukan hanya sekedar berkumpul, tapi ada kesehatian, ada kerukunan di dalam rumah tangga, misalnya seperti itu. Itu akan membuat orang-orang itu tertarik dan terpesona melihat cara hidup kita. Apalagi kalau makan bersama dengan gembira, bukan kadang-kadang ada orang makan diam-diaman ya saudara sekalian, tapi dengan gembira. Sehingga orang melihat kenapa kok mereka gembira.
Apa karena punya uang banyak dan sebagainya? Oh ternyata tidak. Tetapi karena apa saudara? Mereka ada sukacita karena Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka. Nah karena itu saudara sekalian, Tuhan mau saudara dan saya, dengan kita hidup rukun, dengan kita sehati, itu sudah membuat nilai yang luar biasa bagi kerajaan Allah. Karena orang-orang akan melihat cara hidup kita dan mereka boleh diselamatkan. Nah, kata-kata disukai ini kita belajar saudara, dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani saudara sekalian, itu artinya adalah seperti orang yang mengecap sesuatu yang nikmat. Ya, mengecap sesuatu yang nikmat. Jadi kata-kata disukai itu artinya mengecap sesuatu yang nikmat. Nah, artinya apa saudara sekalian? Berarti orang-orang pada waktu itu melihat jemaat mula-mula itu ada sesuatu yang bisa mereka nikmati, bisa dikecap dengan nikmat. Ya. Jadi saudara, orang-orang itu menyukai yang nikmat itu. Jadi saudara sekalian, dari sini kita akan melihat jemaat mula-mula itu bisa memberikan rasa, sehingga semua orang yang mengecap sesuatu itu akan melihat yang baik dari kehidupan jemaat mula-mula itu. Nah, pagi hari ini kita belajar dua hal saja saudara, ya. Sesuatu yang nikmat, sesuatu yang disukai itu dimulai dari hati yang seperti apa? Yang pertama adalah hati yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan lihat satu ayat yang tidak asing buat kita, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 mengatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kalau kita ingin tahu kehendak Allah, apa itu kehendak Allah di dalam Kristus? Yang prinsip itu adalah mengucap syukur. Tetapi ternyata dalam praktek, dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita mengatakan ini, pasti saudara membaca ayat ini, amin. Karena kita orang yang percaya Yesus dan membaca ini ayatnya dari firman Tuhan, kan gitu. Tapi fakta dan realitanya, kita bisa melihat saudara, ternyata orang itu mengucap syukur itu tidak mudah. Kenapa? Ya, faktanya, manusia itu cenderung apa saudara sekalian? Berkeluh kesah. Betul? Aku mau berangkat kerja, kebanan, jan. Betul saudara sekalian, macet di jalan. Apa yang dilakukan? Serapopo, sabar. Apa gitu saudara, kadang-kadang wah selak. Dan cepat orang malah mulai kita saudara. Jadi yang pertama itu berkeluh kesah. Ya. Jadi keadaan manusia itu kenyataannya sulit untuk bisa mengucap syukur. Nah, suruh keluh kesah, cerita tentang masalah, cerita tentang dirinya, banyak banget. Kemudian mempertanyakan, kenapa ya? Wong sudah melayani Tuhan kok sakit. Mengapa ya? Wong sudah divaksin kok tetap kena corona. Ya toh? Jadi mengapa ya? Mengapa ya? Mengapa ya? Ya lagunya Kosles mengapa? Oh mengapa ya saudara sekalian ya? Nah jadi saudara banyak orang kadang-kadang mengalami satu pertanyaan mengapa? Ya ini yang kadang-kadang membuat seseorang itu tidak bisa bersyukur. Betul ya saudara sekalian? Ya mengapa? Ya. Nah saudara sekalian kalau saya singgung sedikit kesaksian saudara. Ya kalau saudara melihat saya kelihatannya biasa ya tapi penglihatan saya yang sebelah kanan itu sudah ya kabur saudara ya. Kaburnya itu tiba-tiba. Terjadinya pada tanggal 5 Februari tahun 2020. Ya saudara sekalian, habis ibadah WBI Wanita Betel ya saudara sekalian. Saya masih melayani firman Tuhan, ibadahnya enggak apa-apa, selesai, amin. Nah pada waktu itu ada kegiatan di WBI itu ada perjamuan kasih. Jadi ibu-ibu kan membawa nasi makanan sendiri dan dibawa ke gereja begitu ya saudara makan. Nah ketika mereka sedang menyiapkan ini tiba-tiba kepala saya itu pusing. Nah setelah pusing ngerti-ngerti saudara sekalian, enggak karu-karuan itu, terus mata itu tiba-tiba kabur dan benar-benar kabur saudara. Ya enggak bisa melihat.
Ya pusing sekali dan saya mutah-mutah begitu saudara. Ya, nah ketika sudah saya periksakan dan sebagainya tentunya saudara, hasilnya itu kena tekanan darah mata dan tidak bisa disembuhkan. Begitu saudara. Jadi kalau saudara tiba-tiba mengalami hal seperti ini gimana? Apalagi pekerjaan saya saudara seringkali harus ketemu dengan komputer, untuk bawa firman pun juga mempersiapkan hal seperti ini kan perlu pakai laptop dan sebagainya saudara sekalian ya. Saya tuh mikir, waduh hancur sudah ya, hilang sudah harapan. Jadi kadang-kadang keadaan yang kita hadapi itu tiba-tiba berubah dadaan. Kalau saudara dan saya nggak siap, goncang loh saudara. Saya pun walaupun saya seorang gembala, saya seorang hamba Tuhan, ya. Tetapi ketika menghadapi hal ini, saya goncang saudara sekalian, ya. Saya goncang. Nah kalau dokter sudah bilang tidak bisa dioperasi, tidak bisa ini, terus kita gimana? Tapi saya berusaha dari situ. Saya mengucapkan kata-kata dengan iman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau saya bisa hidup itu karena kemurahan Tuhan. Jadi saya menghargai kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Gampang bagi saya untuk mengatakan, mengapa? Loh Tuhan aku sudah melayani Tuhan, mengapa? Mengapa dan mengapa? Tapi dari situ saya diizinkan Tuhan ya mendengar satu kesaksian melalui Android. Saudara kan di Android sekarang kan banyak ya kesaksian, khotbah dan sebagainya. Saya mendengar sebuah kesaksian, ada seorang hamba Tuhan yang dikirim Tuhan untuk kebutuhan misi, orang asing pergi ke Papua untuk misi. Nah di sana saudara, Tuhan izinkan dia mengalami yang namanya malaria, ya, malaria. Terus kemudian sembuhnya harus dibawa keluar daerah Papua dulu. Kemudian masuk Papua lagi, sakit lagi, kena malaria lagi. Padahal malaria di sana itu malaria yang paling mengerikan, kadang-kadang tidak ada obatnya. Tetapi hamba Tuhan ini berulang-ulang kali seperti itu, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Kalau dipikir Tuhan, kenapa saya sudah menyerahkan hidup bagi Injil, saya harus mengalami hal seperti ini, kan begitu saudara. Tetapi ternyata saudara, melalui kehidupan hamba Tuhan yang mondar-mandir sakit ini, ada nilai positif yang Tuhan berikan. Ada orang bilang, Pak, biasanya orang kalau kesini kena malaria, pergi dan tidak pernah datang kembali. Tetapi aneh, kenapa Bapak tetap mau datang kembali? Berarti ada berita penting yang Bapak ingin sampaikan kepada kami. Kami mau mendengar. Dari situ akhirnya satu suku boleh mengenal Tuhan dan diselamatkan. Ia berkata, ya, apa artinya nyawa kalau bisa menyelamatkan orang lain? Nah, dari sini saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk secara manusia terjadi dalam hidup kita, termasuk yang saya alami setahun yang lalu. Kalau saya sampai hari ini masih bisa bekerja, kalau sampai hari ini saya masih bisa mengembalakan, bahkan bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, itu anugerah Tuhan. Dulu kita anggap kita ibadah ya sebagai hal yang biasa. Tetapi sekarang saudara, setiap ibadah adalah luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan ya yang luar biasa itu sedang berkarya dalam hidup kita. Sehingga kalau kita bisa melayani, bukan karena kuat dan gagah kita lagi, tapi karena Tuhan yang masih memberi kesempatan dan kepercayaan dalam hidup kita. Mari kita gunakan kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita, apapun tugas pelayanan kita, dengan sebaik-baiknya. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain mempertanyakan, kadang-kadang sifat manusia itu adalah menyalahkan. Ya. Aku jalanku seperti ini goro-goro ditabrak kae. Betul saudara sekalian? Goro-goro ketiban. Nah, jadi goro-goro menyalahkan orang. Nah, mari saudara kita belajar jangan menyalahkan siapapun, jangan menyalahkan keadaan, tapi kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Selain itu saudara, seseorang itu baru bisa bersyukur kalau apa? Mendapat sesuatu, dapat hadiah, kenaikan pangkat, ya, kenaikan gaji, bersyukur. Kemudian apa? Doanya terkabul. Tuhan, aku pengen punya anak, kasih anak. Tuhan, aku pengen punya anak perempuan, dikasih. Puji Tuhan ya. Pengen punya anak perempuan, kasihnya laki.
pengen nanya perempuan, laki-laki sampai Pandawa 5, saudara. Apa yang terjadi? Ya, apakah mau terus sampai 10 begitu ya? Nah, jadi saudara, kita belajar untuk kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, ya, dalam keadaan apapun. Kemudian banyak orang kadang-kadang saudara merasa bisa bersyukur kalau merasa dirinya lebih beruntung dari orang lain. Kalau tidak, sulit untuk bersyukur. Tapi Tuhan mengajarkan kita saat ini mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, karena apa? Itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Amin. Ya, di masa pandemi ini kita belajar untuk bersyukur ya saudara. Sekalipun ya dulu sempat gereja ditutup kan gitu ya saudara, kita bersyukur. Kenapa? Di balik masa pandemi itu pasti ada hikmahnya. Ya. Kita yang tidak pernah online, gereja saya juga termasuk tidak pernah online. Tiba-tiba mau nggak mau harus belajar online. Sekalipun awalnya ya gratul dan sebagainya ya saudara, kita belajar. Tapi ternyata ada sisi positifnya. Jangankan ibadah raya saja ditutup saudara, apalagi kalau kita mau ibadah pagi dan doa pagi dan sebagainya kan sulit. Tapi dari situ saudara kita belajar, yuk kita pakai Zoom, yuk kita pakai Jimit. Dari situ saudara ternyata ada sisi positifnya. Pengurus yang sedang pergi ke Bali karena satu tugas, kita masih bisa doa pagi bersama-sama. Betul ya saudara? Coba kalau secara fisik kan enggak bisa, ya toh? Nah, jadi ada sisi positifnya. Jangkauan juga bisa lebih luas. Kita bisa dilihat bukan oleh jemaat sendiri tetapi oleh mereka yang melihatnya. Kan begitu saudara? Siapa tahu di antara mereka yang kemudian dijamah hatinya dan diselamatkan. Yang kedua dan terakhir, itu adalah menjadi garam. Bapak Ibu, kita tahu garam harganya mahal atau murah? Murah sekali ya, tapi kita akan lihat fungsi daripada garam. Kita lihat apa yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 13. Firman Tuhan katakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi saudara, dikatakan kamu adalah garam. Jadi perintah Tuhan untuk saudara dan saya itu adalah bukan menjadi hal-hal yang kelihatan besar dan sebagainya, tetapi tugas kita menjadi sesuatu yang kecil, sederhana, tetapi sangat berarti. Apa itu saudara? Garam itu memang tidak menonjolkan diri. Sifat dan fungsi garam itu selalu larut. Coba dimasukkan di sop, dimasukkan di soto. Orang kan bilang, oh ya enak ya, apa begitu? Mereknya apa? Enggak pernah ada orang yang mengatakan begitu. Tapi kita akan berkata, sotone enak. Sotone Mbok Giyem, mungkin saudara ya. Sope Pak Min enak, mungkin saudara ya. Melihat sope, sotone, bukan garamnya. Betul saudara? Tapi coba kalau enggak pakai garam. Mbok Min, Mbok Giyem, Mbok yang lain saudara sekalian. Semua jadi hambar. Betul ya saudara? Kenapa? Karena garam ini mempunyai satu fungsi yang luar biasa ketika dia dilarutkan. Makanya saudara, Tuhan mau saudara dan saya mempunyai fungsi seperti garam ini, ya, tidak bisa menonjolkan keindahan, tidak bisa menonjolkan kemewahan, tetapi garam menonjolkan fungsi dan manfaatnya. Lah manfaat garam itu apa saudara? Ya, manfaat garam atau fungsi garam itu selain tadi memberikan rasa tentunya, itu adalah sebagai penyubur atau pupuknya makanan. Ya, ini saudara sekalian, sebagai pengawet, ya, sebagai penghilang kuman antiseptik. Makanya dulu zaman corona marak-maraknya, salah satu anjuran dokter adalah apa saudara? Pakai air hangat, terus apa? Berkumur dengan air garam, betul ya saudara? Jadi itu fungsinya luar biasa ya saudara, bisa mengalahkan yaitu kuman-kuman yang bersarang supaya tidak sampai masuk ke paru-paru kita. Kemudian juga mengikat bumbu. Kalau ada rempah-rempah seperti soto itu saudara, kemudian dikasih garam, itu akan bisa menimbulkan rasa yang pas. Jadi kehadiran kita ya di dunia yang gelap ini ketika ada kita,
maka kita akan menimbulkan rasa yang pas bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Maksudnya seperti itu saudara sekalian ya. Nah kemudian saudara kita akan belajar juga di mana garam itu juga sebagai pelengkap kandungan nutrisi. Jadi membuat kita semakin sehat dan yang kita belajar juga sebagai penyedap rasa. Jadi garam itu sangat berguna dan sangat berpengaruh dalam hidup kita. Makanya Tuhan bilang kita enggak diminta jadi mobil atau jadi helikopter gitu ya saudara. Tetapi Tuhan mau saudara dan saya menjadi garam. Sederhana tapi penuh arti. Ketika kita meleburkan diri, sesuatu yang dahsyat akan terjadi karena kehadiran saudara dan saya. Amin. Pekerjaan menjadi semakin hidup, pelayanan menjadi semakin hidup karena saudara. Ya, kenapa? Karena Tuhan memakai kita semuanya. Pada akhirnya saudara, semuanya harus digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan supaya kita ditinggikan, bukan supaya kita dipuji-puji, tetapi supaya Tuhan pada akhirnya yang ditinggikan dan dipermuliakan. Ya, karena Tuhan kadang-kadang izinkan sesuatu yang tidak baik terjadi supaya kita kembali pada fungsi kita. Yang pertama mengucap syukur dan yang kedua adalah menjadi garam dunia di lingkungan kita masing-masing. Sehingga nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang para pemusik maju ke depan. Kita pujikan satu pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya
Bapa yang di surga, inilah kami Tuhan. Firman-Mu sudah hamba-Mu taburkan. Biarlah Roh Kudus yang berbicara lebih lanjut di dalam hati setiap kami. Terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk kami ingat akan saudara-saudara kami di luar yang membutuhkan keselamatan yang daripada Tuhan, tetapi belum tahu jalannya, belum tahu caranya. Tuhan, pakai kami menjadi alat-alat-Mu ini, sehingga mereka boleh mengenal berita, kabar keselamatan di dalam Yesus, dan mereka boleh diselamatkan. Pakai berbagai keadaan kami Tuhan, baik dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, ataupun apapun yang kami lakukan dalam aktivitas hidup ini, untuk bisa menyenangkan Engkau dengan cara menyenangkan hati sesama, yaitu supaya mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mampukan kami untuk bersyukur, sekalipun mungkin ada di antara kami berada dalam keadaan yang kurang baik atau tidak baik. Mungkin karena sakit penyakit, mungkin karena berbagai masalah yang sedang terjadi atas hidup kami. Tetapi kami tetap dan terus percaya segala sesuatu ada di dalam kendali Tuhan. Kami percaya dengan yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk menjamah, untuk menyembuhkan kami, menyelesaikan masalah kami, baik masalah dalam rumah tangga, masalah dalam pekerjaan, atau masalah-masalah lain. Karena Engkau Allah yang kuasa, Engkau berdaulat atas hidup kami. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu. Kami menyadari bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Kami menyadari Tuhan kalau kami bisa hidup sampai hari ini, bahkan bisa melayani Tuhan, itu karena kemurahan yang Tuhan sedang berikan dan dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami menjalankannya dengan penuh rasa hormat dan takut, dengan penuh penghargaan kepadamu Tuhan, karena Engkau yang mempercayakan itu kepada kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Ajar kami untuk mengucap syukur dalam hal-hal yang kecil dan sederhana. Ajarkan kami Tuhan untuk kami bisa berfungsi sebagai garam, sehingga melalui kehadiran kami orang-orang boleh merasakan nikmat rasanya, karena Tuhan Yesus yang memberikan kemanisan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami doakan buat saudara-saudara kami yang sedang terbeban. Tuhan kuatkan, Tuhan sertai, Tuhan berkati, sehingga melalui masalah kami bisa melihat Tuhan Yesus yang luar biasa. Kalau di zaman ketika Engkau ada, Engkau sanggup, oh Tuhan, meredakan badai. Engkau bisa berkata terhadap danau, maka Engkau pun bisa berkata terhadap masalah yang terjadi dalam hidup kami, dan menyelesaikan dengan cara dan karya-Mu yang indah. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Engkau berkati perekonomian umat-Mu, Engkau berkati gereja-Mu di tempat ini untuk terus berkarya bagi kemuliaan Allah. Kami berdoa buat Ibu Pendeta Yulia. Kami juga doakan Tuhan buat seluruh pengurus gereja. Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan yang menyelesaikan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan, sehingga nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, demi dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Atas nama Ibu Gembala dan sidang jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Deborah yang sudah melayani firman Tuhan untuk pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta Gereja, Minggu 24 Oktober 2021. Selasa sampai Sabtu ada doa pagi yang dimulai jam 4:30 pagi. Senin sampai Rabu doa bersama untuk Ibu Gembala kita jam 6 sore. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir di gereja, doanya bisa ikut doa lewat Zoom meeting. Besok Selasa doa bersama itu dimulai jam 7 ya. Karena hari Selasa ada ibadah wanita jam 5:30 sampai jam 7. Setelah ibadah wanita
ada latihan kor untuk ibu-ibu. Ada latihan kor untuk wanita untuk mengisi Natal 2021. Jadi saya mengundang semua wanita untuk ikut ibadah dan besok Selasa kita setelah ibadah kita latihan kor. Dan setelah latihan kor selesai kita doa bersama. Ya, jadi Senin sama Rabu itu jam 6 doa bersamanya. Khusus untuk hari Selasa doa bersama untuk Ibu Gembala jam 7 malam. Sabtu Raise Up Youth jam 6 sore. Minggu 31 Oktober 2021 ibadah raya 2 kali. Pagi jam setengah 6 pagi, sore jam 5 sore, disertai dengan persembahan dana rumah Tuhan. Besok Minggu ibadah Blessing Kid jam 8 pagi. Minggu besok ya, untuk tanggal 31 Oktober ibadah Blessing Kid untuk wilayah Kebonan dan Kali Rahman. Bapak Ibu Saudara yang putra-putrinya besok Minggu ibadah, tolong diingatkan ya, yang bertempat tinggal di Kebonan dan Kali Rahman. Ya. Jemaat yang berulang tahun untuk minggu ini, tanggal 20 Oktober, Bapak Cipto Suwito, Ibu Indah Dwi. 22 Oktober, Bapak Jipeng. 23 Oktober, Ibu Cynthia Hardika, Bapak Anton Petra. Itulah yang berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, partisipasi Natal sudah dibuka ya. Mari yang mau memberi partisipasi Natal boleh dimasukkan ke kantong, ke kotak yang ada di belakang. Dan Bapak Ibu Saudara perlu ketahui kalau untuk Natal dan tutup tahun 2021 kita memerlukan biaya yang banyak ya, karena kita juga memberi hadiah untuk anak-anak Blessing Kid ya. Jadi kami mohon dukungan dari Bapak Ibu Saudara untuk mari kita bersama-sama menyukseskan Natal dan tutup tahun untuk tahun ini. Ini adalah paket makanan spesial Natal dan Tahun Baru. Bapak Ibu Saudara, besok hari Kamis adalah hari yang terakhir ya. Close order 28 Oktober jam 12 siang. Jangan lupa untuk segera yang belum pesan, segera untuk pesan ya, disertai dengan uangnya. Jadi 28 sudah ditutup ya. Puji Tuhan, kita bekerja keras dan Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Hasil yang kita peroleh itu sangat-sangat membuat kita bersyukur ya. Kita punya Allah yang kita sembah dan kita tidak akan pernah kekurangan. Dan saya percaya paket ini nanti akan ada 2 gelombang. Yang gelombang pertama nanti tanggal 31. Jadi besok Minggu itu paket yang saudara pesan sudah dikirim. Besok Minggu ya. Jadi jangan lupa tanggal 28 terakhir kita bisa pesan sampai jam 12 siang. Setelah itu nanti sudah tidak bisa lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara, inilah warta gereja untuk pagi ini. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Persembahan yang kedua, mulai bulan Oktober juga masuk dalam dana untuk Natal dan tutup tahun. Dan setelah persembahan kita akan doa penutup dan doa berkat nanti dengan kasih Tuhan, Ibu Pendeta Deborah untuk pimpin. Tuhan Yesus memberkati. Nyanyikan, kasih Yesus telah menyelamatkanku.
kasih Yesus telah menyelamatkanku. Kuasa Yesus telah membebaskanku. Anugerahnya limpah di hatiku. Sepanjang umur hidupku. Kasih Yesus, kasih Yesus telah menyelamatkanku. Kuasa Yesus telah membebaskanku. Anugerahnya limpah di hatiku. Sepanjang umur hidupku. Kasih Yesus tiada batasnya. Lebih tinggi dari langit biru. Mari cepat berdiri. Tiada taranya. Melebihi segala-galanya. Kasih Yesus telah menyelamatkanku. Kuasa Yesus telah membebaskanku. Anugerahnya limpah di hatiku. Sepanjang umur hidupku. Kasih Yesus tiada batasnya. Lebih tinggi dari langit biru. Kuasa Yesus tiada taranya. Melebihi segala-galanya. Melebihi segala-galanya. Melebihi segala-galanya. Kasih Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat karya-Mu yang indah, buat anugerah keselamatan, bahkan pertolongan Tuhan yang kami rasakan sampai hari ini, selalu nyata dalam hidup kami. Dan kami terus mohon pimpinan-Mu Tuhan, untuk Tuhan telah menuntun hidup kami, sehingga kehendak Tuhan, tujuan Tuhan terjadi atas hidup kami masing-masing. Sehingga kami bisa lebih sungguh-sungguh lagi dalam melayani Tuhan dan pekerjaan-Mu, lebih bersungguh-sungguh lagi dalam berkarya di tengah-tengah masyarakat, di dalam pekerjaan kami sehari-hari, sehingga nama-Mu Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Tidak lupa kami bawa dalam doa buat pemerintah dan bangsa kami Tuhan. Engkau yang terus memberkati Indonesia sehingga NKRI ini semakin hari semakin jaya. Engkau memberkati Tuhan program Bapak Presiden Jokowi pasca pandemi. Engkau akan terus menolong sehingga bisa melanjutkan perjalanan dalam kehidupan bangsa Indonesia ini semakin maju dalam berbagai aspek perekonomian juga Tuhan. Engkau yang menolong dan memberkati pembangunan, bahkan Tuhan untuk menyelesaikan vaksinasi dan juga setiap permasalahan COVID yang ada. Bahkan kami doakan juga Tuhan buat anak-anak yang sudah mulai PTM dan terkena COVID-19 Tuhan, dan juga para gurunya. Tuhan Yesus yang menjamah, Tuhan Yesus yang menyembuhkan, Tuhan yang memberkatinya sehingga semua boleh berjalan kembali dengan normal oleh anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami juga doakan buat hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang juga masih terkena COVID-19, kiranya Tuhan Yesus yang menjamah, Tuhan yang memberkati sehingga semuanya boleh, oh Tuhan, merasakan pertolongan, anugerah kesembuhan di dalam Yesus. Bahkan kami juga doakan buat anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun penyakitnya, Tuhan Yesus yang menjamah oleh kuasa bilur darah Yesus, mereka boleh merasakan kesembuhan daripada Tuhan. Kami juga doakan buat jemaat Tuhan yang mengalami berbagai masalah perekonomian,
Mungkin karena pandemi ini mereka kehilangan pekerjaan atau dipotong gajinya, atau karena sesuatu ada kegoncangan. Tuhan yang memberkati, Tuhan Yesus yang menyertai. Engkau yang sanggup memberikan 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Engkau juga sanggup memberkati karena kuasa-Mu sampai hari ini masih berlangsung. Berkat Tuhan melimpah bagi setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau juga memberkati kami Tuhan, dan pada akhirnya kami serahkan gereja-Mu di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati Ibu Gembala, para pengurus gereja, dan seluruh jemaat Tuhan, dari yang paling tua sampai kepada yang paling muda dan anak-anak. Tuhan, berkat-Mu tercurah atas mereka. Kasih karunia-Mu semakin dilimpahkan, sehingga mereka merasakan penyertaan Tuhan semakin nyata dalam kehidupannya. Tuhan berkati mereka yang dalam perjalanan, mereka yang berada di luar kota. Tuhan Yesus campur tangan juga, sehingga tibakan dengan selamat, tidak kurang suatu apa ke kota ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pekerjaan kami serahkan kehidupan rumah tangga kami serahkan pribadi kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap pelayan Tuhan yang telah bertugas. Apapun pelayanan mereka, Tuhan berkati, Tuhan pakai semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini sudah kami naikkan. Mari Bapak Ibu, kita akan angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah studi-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, dan diberkati juga dalam pergaulan-Mu, sehingga dimanapun saudara berada, saudara semakin diberkati, semakin menjadi berkat, dan nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dipermuliakan. Saudara, mari kita pulang dengan membawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya katakan amin.